Halo, Halo semuanya, balik lagi bareng kita di Mejeng. Di konten kali ini kita juga kedatangan tamu spesial. Kayaknya spesial terus setiap episode Ya, setiap episode tamu yang kita introduce itu selalu spesial ya. Tapi ini kita nggak tahu episode berapa-berapanya karena nggak tahu bakal ini tayangnya siapa duluan siapa enggak ya. Iya, kita nggak tahu kapan tayangnya, tapi Oke. di pembahasan kali ini cukup berbeda dibanding yang sebelumnya. Karena di sini ada Saya Yolanda Citra Agia, biasa dipanggil Yola. Siap. Yola. Kita ini mungkin topiknya cukup menarik ya. Menarik ya, banget. karena ini bersentuhan langsung dengan kehidupan kita mahasiswa Unsud yang bentar. Buruan masuk. Masuk nih. Sumpah gua pecah fokus, gua kirain dia mau ngomong apa. Iya. Ini kata aja ya. Udah nggak usah dikat gak apa-apa. Oh, ya, Lucu soalnya. Udah ada yang masuk ya? Ya. Ya, gimana Ganang? Tadi relate lah untuk apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa baru karena kebetulan Yolanda juga angkatan berapa? Angkatan 20. Angkatan 20. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputaran sekitar perkuliahan gimana itu, khususnya buat maba ya yang belum ngerasain, yang mau ngerasain kuliah offline ya. Yang sebelumnya kan sempat hanya ngerasain kuliahnya online dan nggak ngerasain kehidupan di kampus berkuliah, berteman dan yang ngerasain sekitaran kampus juga gitu. Ya, dan tadi berapa? Manajemen 2020. Manajemen ya? 2020. Inter. Mana Inter? 2020. Berarti sekarang udah semester Semester 3. 3. Itu pure online kuliahnya ya? Online terus. Cuma belakangan ini udah mulai offline sih. Baru 2 minggu lah. 2 pertemuan. Berarti udah ada pertemuannya langsung offline? Cuma satu matkul tapi. Satu matkul? Hah? Itu nggak semuanya matkul? Enggak, cuma satu. Mungkin Apa? dosennya yang mau kali, apa gimana nggak ngerti juga sih. Tapi SKS-nya banyak kan matkulnya Banyak. kan? Tapi Berarti satu- yang satu matkul ini offline, selebihnya tetap Iya, online lebih gitu? online. Oh, maksudnya lumayan ya Jia daripada, ya maksudnya kita udah kuliah gitu kan, masuk keterima di perguruan Iya. tinggi tapi nggak ngerasain secara ini bangku perkuliahan gitu kan. Itu kan istilah, tapi ini bangku perkuliahannya beneran juga kita belum ngerasain yang anak 2021 ya. Jadi semoga pandemiknya segera berakhir. Tapi itu yang kelasnya itu rame yang ngambil full atau Yang beberapa ada doang? di daerah sini aja, yang ada di Banyumas. Dan itu juga biasanya nggak semua datang sih, karena ada yang dari Cilacap atau apa kan jauh. Oh berarti yang Barling Mas cakep aja berarti. Barling cakep. Balik Mas Cakep, apa kepanjangannya coba Balik Mas Cakep? Purbalingga. Banyumas. Purbalingga. Mas tuh Banyumas, banyak. Banjarnegara. Banjarnegara. Ling, Purbalingga. Mas. Banyumas. Enggak, gue manggil lu dong Mas. Oh iya. Bisa gitu. Bagus TikTok. Canda mulu. Kok ada cas? Cilacap. Cilacap. Cilacap Kebumen kan? Cakep. Ya udah, kalau udah bisa dibahas. Ya, makasih ya Udin ya. Suportif. Berarti tadi itu kuliah cuma satu matkul doang nggak Iya, online? cuma satu matkul. Dan itu nggak full. Terus kesibukannya apa selain itu? Berarti kan ke kampusnya cuma pas kuliah itu doang? Iya, kesibukannya biasa aja sih, organisasi, kepanitiaan, Oh. main, udah gitu. Lu ikut organisasi juga ya? Kalau boleh tahu organisasi apa? Aku ikut HMJM, HMJM. Hima ya? Hima jurusan manajemen. Terus ada lagi? Apa? Ada lagi nggak? Udah, kan udah. bisa dapat bisa di Hima, bisa ikut BEM, bisa Enggak, DLM. kalau aku Hima aja sekarang. UKM nggak? Enggak. Tapi Mungkin tahun depan. Oh iya, siap. Jawaban aman ya. Semester awal pengen fokus kuliah kali ya. Ya terus ini buat kan udah mulai ngerasain offline nih. Gimana tuh? Maksudnya kesannya pertama excited apa enggak? Iya, deg-degan juga. Karena takutnya ya biasa di rumah kan sambil makan, sambil tiduran, nggak mudeng ya udah gitu kan. Iya. Nah, kalau offline kan takutnya tiba-tiba ditanya dosen. Nggak bisa jawab gitu. Tapi ternyata nggak sih. Pas online tuh Asik-asik. pernah ini nggak
Pak, saya izin off cam, tetangga saya masuk sumur gitu. ada tulisan di Twitter. Oh iya, di Twitter aku juga Iya baca. kan, Pak izin off cam, kucing saya kemasukan sop gitu. Enggak sih, paling pura-pura nge-like aja. Oh, Matiin wifi, nyalain lagi. Buat dosen nih ya, dia bantu. Tolong. Kalau Yolanda. lagi ditanyain kan bingung kan, Ah. mati nyalain. Tapi emang nggak ada usaha buat jawab dulu, langsung mati nyala gitu. Jawab nih, kan kita udah jawab, udah jelasin. Salah atau enggak ditanya lebih dalam lagi. Udahlah, mati nyalain. kenapa nggak pura? Pak, saya bisa. Halo Pak, putus Pak, halo gitu. Kalau nggak pakai kipas angin di, lagi di jalan Pak. Tapi opsi lainnya jujur juga bisa sih, maksudnya Pak saya yang belum ngerti gitu. Iya, pernah juga sih. Iya. Yang ngikutin dosennya sih yang Iya. Jadi Jadi ngerasain sih kayak gitu ya. ada transisi beda ya berarti ya ngerasainnya ya. Iya. Jadi pas masuk ini udah pernah nyoret-nyoret bangku kuliah belum? Belum Coret-coret. sih. Yolanda was here. Boleh dicoba. Boleh juga. Tuh, siapa? Nah. Anjemi Wasir gitu ya? Iya. Apa? Anjemi Wasir gitu. Penyakit dong. Tapi coretan-coretan di bangku kuliah itu emang kalian lucu-lucu ya? Lucu-lucu. Contohnya apa coba? Itu tadi ada bisa Ganang love siapa? Wah, Itu kayak zaman SD. Iya, terus ada nomor HP, tolong telepon ini ya gitu. Padahal itu nggak tahu nomor apa. Iya. Kalau nggak ada yang lebih parah ya, nomor ini, telepon ini nomor. Ada yang kelas inter kan di enggak yang dulu yang masih belum di ini ada yang meja panjang tapi di gedung 104 tuh pernah di bawah. Fisik Itu banyak kan kayu. Kalau aku sih enggak. Iya. Oh, ekonomi apa? Gua fisik nih kalah nih gua. Beda. Saya kalah. Kalau di bangku coret-coretan tuh, terus pernah nemuin coret-coretan di tempat lain nggak, di media lain gitu loh? Nanya gua. Iya, nanyanya ke lu. Nanti ya kita ngerin. Lagi asik banget nih ngobrol ini. Saya sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada dia juga. Ayo. Toilet. Ada ya dari toilet tuh Apa? Aduh. Jorok soalnya. Tanya ini soalnya misalnya Tuan Crab adalah ada tuh sensor itu. Kita lanjut aja ya, karena udah mulai ngelebar dan nggak penting. Ya. Capek gua ya jokesnya ini. Ini buat Yolanda, nih kok kenapa milih Unsut gitu? Alasannya apa? Yang pertama karena nggak boleh jauh sama orang tua. Oke. Terus yang kedua karena ya emang di sini bagus kan Unsur. Ya, bagus loh. Bagus banget lah. Bagus loh. Kalau ingin hadiah biar undangan langsung semuanya. Pendengaran gua pasti bagus. Siapa aja ada. Berarti karena nggak boleh jauh oleh orang tua ya, sama Unsutnya bagus gitu. Terus apa lagi? Gak apa-apa. Karena raport aku hilang. Raport hilang. Rapotnya hilang. Kok bisa hilang? Jadi waktu itu aku habis lomba di SMA. Habis lomba kan fotokopi raport apa segala macam. Entah itu ketinggalan di tempat fotokopian atau di tempat lomba atau di mana. Sayang banget sih raport hilang. Terus ya udah kan karena SBM nggak dapet nih. Terus UM kan. Nah Ya, waktu UM kan salah satu syaratnya pakai nilai raport. Nah baru sadar tuh raportnya nggak ada. Terus ke sekolah harus ke polsek dulu apa segala macam lama. Nah UM yang lain udah tutup. Unsur masih buka, internya ya udah. Tapi emang Unsut bagus nggak salah. Emang pilih. bagus. Jangan terkesan ini keterpaksaan. Memang seikhlasnya dia setulus hati. Rapor itu adalah sarana dia untuk menuju Unsut sebenarnya. Itu memang terkesan dia terpaksa, cuma Saya pun dulu masuk Unsut pas udah keterima kuliah di tempat lain. Iya. Tapi karena ini Unsut, wah Unsut bagus banget, udah saya pilih Unsut. Bener. teman saya keterima UGM, milih UGM. Ya itu pilihan orang kan beda-beda ya. Nah, ini tergantung orangnya. Iya, tergantung Terlepas orang. dari ini universitasnya, ya bagus kan relatif ya perspektif Iya, masing-masing lah ya. Menurut gue Unsut bagus. Iya. Alumni Unsut tuh bagus-bagus, keren-keren kayak
Yang lain bukan saya. Saya masih gini-gini aja. Ya. Berarti di Unsud kamu seneng gak sih? Seneng kok. Walaupun cuman seminggu sekali ke kampus. Iya. Simus aja pelajaran apa tuh? Statistika Oh, Pak Suli, apa Afif? sama Bu Monica. Oh. Alhamdulillah. semua. Semua. Bu Monica kalau ngajar sambil ngedance gitu. Hah? Ini Monica. Iya, Bu Moni malah bakal menonton. Kebanyakan di sini yang bakal menonton video ini. Bagus tau. Enggak, Bu, itu sekedar jokes, Bu. Bu, ditanyain ya Bu. Saya yakin kebijaksanaan ibunya bisa membedakan mana jokes, mana. Oke, kita lanjut. Saya bersedia bikin konten lagi, Bu. Mau apa? Dibayar nggak apa-apa saya, asal nggak dimarahin. Tak, ketua lab. Ya. Ini rasanya kuliah online itu apa sih maksudnya suka dukanya gitu? Sukanya nyonteknya gampang. Nyonteknya gampang. Iya. Negatif ya. Tapi nggak apa-apa. Ya namanya orang suka, terserah orang dong. Mau suka nyontek, mau suka jujur. Terus Lebih dukanya- enak juga karena bisa bareng-bareng sama temen gimana gitu kan. Lebih Oh, santai. kuliah online-nya bareng gitu. Ya di rumah temen biasanya. Terus lebih santai juga kan karena online. Bisa selonjoran kali ya. Sambil makan mie goreng kan. Saya nggak perlu online, saya selonjoran di kelas. Iya, Tapi di kursi belakang biar nggak ketahuan. Berarti ya lanjut dulu. Nggak, dia juga kuliah offline juga tidur ini. Iya malah tidurnya di bawah meja. Di bawah meja lagi. Kalau yang mau tahu dia tidur di bawah meja nanti ada cuplikan episode pertama. Iya. Mampus yang edit. Tidur itu di bawahnya, di kolong meja. Di kolong ya? Emang udah gila tuh ya. Ini editornya hebat ya. Editornya Ini ada lambang Unsud nih keluar. Ya, tolong ya. Ya, lanjut. Dia mas siapa? Oh, suara Mas Unsud. Suara. Mampus ditambahin edit audio. Tapi pas kuliah online tuh nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah. Itu kira-kira. Nah itu yang gue pengen penasaran juga dari laporan teman-teman gue yang kuliahnya online, ngerasain kuliah online gitu, katanya mereka dapet nilai itu lebih gampang. Itu benar apa enggak? Bener sih. Bener. Iya. Terus ujiannya gimana? ABC-an lagi. Lu kata UN. Ujiannya tetap nulis gitu di Apa tugas? Google Form ya apa Di tugas? pakai Word. Biasa aja sih, sama aja kayak tetap diwaktuin cuma 2 jam, 1 jam. Oh, diwaktuin. Kayak tes CPNS ya? Gak tahu belum pernah. Oh, nggak lihat ya? Sorry ya. Oke. Dia itunya nyontek. Tadi ujian bisa nyontek juga nggak? Bisa. Caranya? Ya nyontek aja, emang gimana? Caranya gimana? Apa buka tab lagi lain? Kan jadi kalau online nih biasanya cuma dikasih tugas, terus kita dikasih waktu berapa jam, udah kumpulin. Jadi nggak ada Zoom atau apa, jadi nggak kelihatan. Oh, gampang. Pantesan nilainya bagus banget. Tapi ada sih beberapa dosen yang kayak mintanya kita on cam sama on mic, tapi bisa aja kan kita on cam sama on mic-nya pakai laptop. HP kan nganggur. Nah itu bawa ibu dosen. Bu, Yolanda. Cukup. Bu Monica, ini saya kasih ini Bu investigasi nih Bu. Materi Lazio kalah Bu sama saya. Ini kelakuan mahasiswa online. Offline memang pilihan terbaik. Dan mungkin segerakan buat Unsud di offline-in aja ya. Biar mahasiswanya enggak, ini sisi baiknya biar mahasiswanya ketemu teman-temannya gitu. Teman-teman dari luar daerah itu kan waktu kita maba bohong lah kalau lo nggak excited gitu mau ketemu teman-teman baru gitu kan gitu. Berarti belum pernah ketemu teman yang dari seangkatan lu ada berapa sih kamu? Aku kelas aku 36. 36? 36. Iya, kalau inter doang 36. Tapi belum pernah ketemu semua? Kalau semuanya belum pernah, cuma ada beberapa dari mereka yang memang udah ke Purwokerto terus udah main bareng juga. Oke, ya di situ mungkin miss-nya dukanya ya kalau kuliah online ya. Kita nggak bisa ngerasain. Kalau anak sekarang kalau ketemu ya meet up Meet gitu. up. Di mana tuh? Kalau anak Di kafe biasanya. Damn. dulu ya, kata kita tuh pilihannya burjo, warak sama ini. Santi Rudiro. Kan Rudiro. Paling gathering dong.
Gathering keren banget. Gitu. Biasanya di Ricci. Iya, Racili mah kalau abis makan kepanitiaan. Kalau angkatanku di level up pertama kali meet semua satu kelas tuh anak inter. Oke, ini pamer-pamer semua apa konten apa sih? Jangan ditiru ya. Iya. Nggak baik. Iya, kita juga diem aja. Tapi angkatan aku online udah ini loh, udah makrab angkatan. Hah? Manajemen. Bentar. Apa-apa. Makrab angkatan konsep Emang nggak ada makrab angkatan? konsepnya itu online tetap. Enggak, kita offline, disewa. Disewa. Di Villa Batu Raden. Wow. Kirain kawan-kawannya disewa, maksudnya nyewa itu. Ya. Berapa? Gratis waktu itu kita. Beberapa hari. Oh iya. Fatur penyelamat. Satu hari satu malam. Atau hari semalam datang semua. Datang semua. Itu enter sama reguler juga. Oh, full semua. Selesai makrab, mereka pada pulang ke rumah masing-masing lagi. Iya, pulang. Itu kira-kira makrabnya izin nggak? Izin pemerintah. Kita pakai villa pemerintah juga soalnya. Oh, bagus bagus. Taurus ya? Karena ada kenalan yang anaknya. Ini namanya nepotisme ya. KKN. Wisma Taurus. Yang Bukan Wisma apa gitu. Lupa namanya. Yang depan ini hotel yang udah nggak kepake itu. hotel yang berapa? Rosenda. Iya, Rosenda. Yang Itu turunan belum ya. pakai itu hotel COVID. Itu hotel buat karantina pasien. Katanya ada setannya itu, Rek. Ada setannya. Kata temen gue Covid sembuh dia dicekek saya. Lo barang ini nggak? Temen gue tuh pas jadi ke apa? Di situ kayak apa? Yang ngobatin gitu, ngetesin terus ada yang kena COVID bapak itu punya peliharaan, tapi nggak mau jauh dari peliharaannya. Dan itu kambing. Dan kambingnya ikut di swab. Itu beneran. Iya. Masalahnya nggak semua teman lu dia kenal dan waktunya nggak mungkin sama juga. Soalnya temen gue petugasnya itu Pas gua nggak ada kambing sih. berarti nggak pas. Kambingnya gua sapi. Wah. Aduh, lanjut Di. Jadi itu makrab full, tapi nggak kenal apa makrab biasa gitu. Gara-gara makrab itu jadi akrab apa jadi malah ini siapa sih gitu? Iya. Akrab kok. Akrab. Biasanya soalnya interregular tuh nggak terlalu. Makrab gua juga interregular nggak terlalu, karena gua nggak dateng. Oh iya. Iya kan, bener kan? Kecuali ada kesenjangan tau nggak sih? Iya, iya. Senjam. Terus setiap apalagi tapi kalau yang angkatan genap itu kompak. Oh, gitu? Interregular, setiap ganjil itu pasti nggak kompak. Mitos doang. Pasti yo. Ganti Ngomong kali. sendiri ngomong. Angkatan gue 15 nggak kompak, 16 kompak, 17 enggak, 19 nggak tahu. ini gue aja sih. Gue dihujat anak-anak inter lagi. Tapi udah sempet ngadain makrab ya? Kirain gue tuh makrabnya malah online, Ji. Soalnya ada jurusan apa fakultas mana gitu, dia makrab tuh tapi tetap online maksudnya. Makrab online tuh gimana? Itu makrabnya online. Gimana makrab online? Dia tuh Zoom gitu, jadi Tidurnya enggak. Sleep call dong mereka. Tidurnya apa? Cuma seharian Zoom doang. Kayak memperkenalkan kayak apa? Memperkenalkan ini UKM-nya seperti ini. Isinya apa aja kayak gitu. Oh iya tahu. HMD begitu juga apa gimana? Iya kayak gitu juga. Oh, gitu Ya juga. waktu awal-awal maba itu. Kayak gitu. Dek, nanti ini jam 12 kita isoma ya? Iya. Saya sudah isoma dari tadi. Nanti jam 3 api unggun nyala. Api unggunnya online. Tapi unggunnya online. Ya itu masih Nggak kebayang. nggak paham maksudnya gue konsepnya tuh kayak gimana gitu. Makrab tapi online nggak. Jatuhnya kayak webinar. Iya. Tapi Iya, tapi enggak. Namanya dong Tapi- diganti makrab. maksudnya jangan pakai embel-embel makrab dah kalau misalnya gue soalnya nggak nyaman gue ngeliat itu makrab cuman tetap muka lewat virtual gitu nggak Kenal satu sama nggak lain. nggak nggak Jadi nggak pada kena COVID udah. nggak sampai tujuannya diam tujuannya nggak sampai. Saya kan kena Silakan aja, silakan aja. Tapi ujian online tadi ya, udah makrab, udah ujian online, terus kalau sekarang misal disuruh ujian offline, Takut. takut. Gitu.
Takut gak bisa nyontek. Kayak sebenarnya karena kayak udah kebiasa online aja sih. Gitu. Cuma kayaknya kalau misal udah ngadepinnya ya biasa aja. Dia nggak tahu serunya ujian offline. Iya. Gue ujian offline memang ada soal yang sulit, tapi ada soal yang bisa kejawab gitu. Yang nggak bawa laptop. Nanti ada VT-nya ya. Itu TS-nya perlu bawa laptop gitu kan. Berarti harus mewajibkan pakai laptop. Mewajibkan pakai laptop. Waktu itu gua lagi nggak ada laptop. Tapi karena gue takut juga nilainya kenapa-kenapa, gue dateng nggak bawa laptop kan. Di kelas ujian yang lain tuh pada pakai laptop ngerjain blak gitu, gue diem doang. Tapi di bagian menariknya itu pas di ini colong-colongan nyonteknya itu sama kalau yang duduk depan kayak lu kan nggak bisa lah ya. Gue lumayan ke belakang jadi tetap bisa nyontek, tapi kita jadi mahasiswa tuh dituntut pinter-pinter, bukan pinter doang ya. Jadi masih bisa tetap nyontek kok. Gitu. Ya, ini ajaran gue dari tadi ternyata tentang menyontek doang ya. Mohon maaf. Tapi di offline kalau ujian itu biasanya Ada tiga. Kalau saya terlalu banyak bicara nggak asik. ada tiga apa ya? Kiat. Opsi kiat. Datang, Gue gak tahu. kerjakan, Lupakan. Jangan sekali-kali habis kerjakan dibuka, aduh jawabanku salah, jangan. Itu menambah stres. Jangan kepedean. Kalau misalnya di ujian kita ngerasa pede udah, wah kayaknya nih Bener semua nih jawaban gitu. gue bagus nih, bener semua. Biasanya nilainya jelek kalau gitu. Coba kalau kita asal-asalan bikinnya, biasanya nilainya ketolong. Nggak bisa nilainya ketolong kalau gitu. Nggak tahu ya itu kayak hukum alamnya begitu gimana ya. Cuman ya selamat nanti menikmati ujian offline aja lah ya. Dan kalau misal kamu telat ujian offline, nggak usah datang mendingan. Jangan bilang telat. Ketiduran segala macam jangan. Mending sekalian alasan sakit. Gitu. Iya, bisa ujian susulan, tapi habis itu sakit beneran. Gue pernah kayak gitu, sakit beneran, karma. Enggak, gue yakin dia nggak bakal telat ujian. Cuman kita doang yang telat ujian. Emang juga berapa orang yang ngambil matkul itu berarti? Matkul apa? Yang tadi, sosiologi. Statistika yang offline. Yang offline kemarin Yang offline 12 kalau nggak salah. 12 orang. Banyak kan ujian juga 12 doang. Iya. Yang di situ. Tapi nggak tahu sih, soalnya waktu itu Bu dosennya juga bilang untuk ujian menyesuaikan. Jadi nggak tahu nanti online bakal online apa offline. Kayaknya offline aja deh, Bu. Kayaknya nggak mau banget. Boleh menerima aspirasi kok. Iya. Menerima aspirasi. Bu Marik tolong mejeng dikasih uang yang banyak. Permintaan murah sekali gitu. Ya Allah. Loh, harusnya yang bener gimana? Bu Nik tolong dipertahankan reputasi bagus ya. Ayo kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi pernah ikut kepanitiaan sorry, organisasi. Terus itu pas sekarang kan berarti udah masuk. Nah sebelumnya pas maba baru masuk tuh ikut. Biasanya kan kalau ada magang-magangnya gitu. Iya, kalau magang aku ikutnya BEM. BEM. BEM Unsut, BEM FEB. BEM FEB. Waktu itu di Kementerian Luar Negeri. Menlu ya. Itu ke luar negeri. Iya, muter-muter kita. Keliling dunia. Itu maksudnya cuman istilah ya, itu konotasi aja. Saya kan nggak pernah di BEM. Jangan lu artikan apapun secara harfiah gitu. Namanya bener gimana ya? Kementerian Luar Negeri yang bukan luar negeri gitu. Yang bener? Karena gue kurang paham ya kepanitiaan organisasi begitu, jadi gue mungkin yang lebih paham yang Kementerian Luar Negeri. Itu maksudnya apa sih? Ini kita yang berhubungan sama eksternal gitu. Kayak kondif lain. Kayak gitu. Udah di luar negeri? Enggak. Ini hubungan bilateral antar kampus lah Iya ya. gitu. Ih gila bahasanya. Anak HI banget. Nah, ada pertanyaan baru, kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Berhubung pertanyaannya emang gitu.
Terus rasanya ikut kepanitiaan di Undip tuh gimana? Seneng sih, asik. Karena kan kalau kepanitiaan itu kan bisa offline ya. Waktu kita masih online terus sih, kalau kepanitiaan ini kita ketemunya offline. Rapat offline atau ada kegiatan-kegiatan yang emang offline, nggak online. Masih rapat sampai malam nggak sih? Enggak. Enggak, Kita aku mau nggak pernah nanya. rapat sama malam. Ya ada pertanyaan nih. Kalau menurut kamu tuh rapat yang lama, yang berlarut-larut, yang sampai saklek gitu, itu efektif nggak sih kalau menurut kamu? Kalau menurut aku enggak sih. Karena kayak kita tuh udah capek kan. Jadi kayak kadang nggak fokus atau jadi malah nggak memperhatikan kayak gitu sih. Iya, bahkan kadang udah di waktu yang durasi yang lama semakin dipaksa ya sama Iya. misalnya moderator gitu. Ayo dong forum suaranya gitu. Padahal ya kayak batas fokus manusia kan ada ya, Iya, udah benar. berapa. Saya kurang tahu waktunya, cuman ada gitu. Ada. Jangan musang sampai jam 7 pagi. Menurut gua itu efisiensi waktunya juga manajemen waktunya juga buruk sih kata Iya. gua. Jadi kayak seolah-olah buang-buang tenaga, buang-buang waktu, tapi kalau nggak ketemu hasilnya tunda lagi. Iya, itu dulu gitu. Musang akhir itu terus BEM atau hima-hima tuh gitu sampai subuh. Sampai subuh. Iya, kita juga kayaknya kita ini semua ngerasain ya rapat sampai subuh gitu ya. Maaf, event cuma 2,5 hari dan itu cuma sampai jam 8 malam. Kami jam 5, berangkat lagi jam 10 pagi. Betul kan? Ya, nyari apa sih gitu? Enggak ya, maksudnya moderator pun capek ya. Moderator harus menjaga alur dari musyawarah itu ya. Tapi orang-orang anggota yang ikut itu juga udah nggak fokus. Jadi sebenarnya itu hal yang nggak seharusnya budaya yang seharusnya diberhentikan lah gitu. Nggak efektif sih menurut gue pribadi ya. Karena gue pernah merasakan dulu dan ya nggak efektif sampai sekarang. Gue lihat masih ada gitu. Gue ke Burjo malam misalnya ada mahasiswa yang masih pakai PDH. Iya, PDF. Itu mereka sampai di Burjo pun ngomongnya tuh masih tetap kayak tadi forum bla 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 bla, maksudnya udah lah gitu, kasihan sama badan sendiri gitu kan, ada waktunya gitu. Dan saya kan kayak Sebatasnya aja gitu, maksudnya secukupnya gitu. India dong. Nah ini buat dia maksudnya lagu ntar detail ya editornya. Gus tau ya Gus. Oke. Di apa tadi? Kepanitiaan itu berarti maba 2020 banget. Biasanya disuruh usdaan nggak? Ada sih ada nyuruh tuh. Enggak. Nggak jual risol berarti. Enggak. Nggak pet promote? Pet promote iya. Pet promote kan? Cuma kan ada devisinya ya, jadi nggak semuanya. Enggak semuanya. Paling kita cuma tinggal ngepost doang, udah tinggal ngikutin jadwalnya apa segala macam udah ada. Denda ada. Tetapi uploadnya di second akun ya? Sama aja. Cuma itu percuma second akun. Pasti gak mau rusak feeds-nya ya? Dengan uploadan pet promote itu. Tapi siapa? Lagi syuting, Maaf. Alarm lagi. Ini pagi menurut gua. Ini pagi menurut gua. Gak apa-apa, kebalik yang tidurnya. Berarti yang ngerasain usdan itu anak online berarti ada keuntungannya juga, nggak ngerasain yang namanya Jualan risol. jualan pisau atau jualan jajanan pasar, maksa-maksa temennya di kampus gitu, beli dong please tolong gitu. Berarti anak online itu sisi baiknya nggak ngerasain itu ya Ci ya? Iya, kamu belum kejujuran. belum ngerasain trauma risol, tahu bakso, jajanan pasar itu yang Arem-arem. udah rasanya nggak enak dilihat. Iya. Orang-orang lain ke pasar, beliin, enak kita, masuk sudah Anda, apa ini? Nggak itu, Tombok aja. itu mimpi buruk sih kalau boleh jujur ya buat gue ya. Soalnya kalau jajanannya nggak habis, ya yang kena yang bayar yang nombok juga kita semua gitu. Jadi tapi nggak ada jalan lain juga buat Nggak ada. nambah. Lebih kreatif. Nanti kamu kalau di Hima protes aja kalau ada suruh-suruhan. Jangan kayak gitu. Itu lagu lama. Gantilah. Apa tuh? Jualan Netflix. Netflix jualan sekarang, jualan. Kalau nge-tweet di Twitter tuh ada yang jual Netflix nggak? Yang reply banyak Banyak banget. Padahal kita nggak pernah follow dia. Bisa ya begitu. Cobain. Pasti begitu. Usdan ya Ji ya. Iya, ide baru lah. Jangan kayak gitu. Yang gue tanya itu Usdan tuh pertama kali tahun berapa sih? Anak angkatan berapa yang pencetusnya gitu? Nggak tahu gua.
Masalahnya di gua tuh tiba-tiba maba ditodong, so harus usdan gitu. Di leher lagi ya. Risol. Risol. Usdan nggak? Iya kak, gitu nggak mau. Ih, gue masih kebayang rasanya tuh risol. Dari tadi dia Dalamnya kan ada timunnya itu. Trauma beneran. Trauma gua. Kau pernah makan risol yummy kan? Pernah. Itu. Gua lihatnya, aduh, gua nggak mau lihat, gua trauma gara gua. Ih. Enak buat di awal-awal kan, cuman dia mungkin udah keseringan nombok. 300.000 gua nambokin kayak gitu, apa gua kasih satpam, karena juga bosen kayaknya gua dari mulu aja. Aduh. Iya, apalagi tahu bakso itu. Enggak ini. Ya berarti intrik di Usdan ini gimana ya, serba salah ya kita Iya. nggak pakai. Kamu nanti bilang itu kamu sebagai agent of change. Iya. Harus berubah, tidak ada usah gitu. Mending jualan Netflix. S3-nya waktu itu online yang sudah Online masuk. semua? Dengar kata Agent of Change kan? Dengar. Iya, ya. Pertanyaan unsur. Itu Kalau baik. S3, kamu S3 online. Berarti nggak ada menwa turun dari atas tuh. Ah, apa tuh? Oh iya. Ya tahu. Dijedor kan. Kamu nggak ada UKM ada di sana ya? Iya. UKM namanya menwa. Bukan yang viral kemarin loh ya. Iya. Dia tuh kalau dulu pas aku S3 itu ada atraksinya. Pengenalan Expo UKM, terus dia loncat dari atas geraha gitu. Kayak Kopassus. Iya bener kan? Ada suara pistolnya juga. Toshing gitu. Nggak gitu. Ternyata cowboy. Nanti ada pistolnya di situ. Iya. Pistol ya? Gus pistol. Gini. Goblok. Maaf ya mbak. Apa gunanya gelar gua di sini anjing? Terus selanjutnya nih mau nanya itu kamu ada sebelumnya kan dari SMA transisi ke kuliah itu di SMA tetap aktif organisasi apa enggak? Kalau di SMA aku malah nggak ikut organisasi. Lebih ke basket, tari. Tapi tetap aktif juga ya? Ya lumayan. Basket. Bisa basket berarti. Jago. Nggak jago sih, bisa-bisaan doang. Bisa pivot. Bisa belum tentu jago. Libero nanti. Libero bola. Volley. Pasti kan pemain. lagi ya. Pemain. Kan masih bulat-bulat juga. Iya. Pemain dolanya pasti ini ya. Siapa? Jordan ya. Bukan Michael tapi Adam. Kita tanya kultur shocknya. Ya kamu tadi ada kultur shock kan? Dari SMA ke kuliah gitu. Ini kultur shock secara kepanitiaan ya. Soalnya kalau secara kuliah tatap muka kan belum ya. Jadi belum ngerasain banget gitu. Secara panitiaan dulu deh. Ada sih lumayan. Kayak karena emang aku di SMA kan emang nggak terlalu ini di organisasi ya. Jadi kayak waktu masuk ke kepanitiaan tuh kayak tiba-tiba jadi banyak tugas ya, deadline gitu. Kaget aja gitu. Seperti Tadinya nggak itulah pernah. kating-kating yang memanfaatkan anggota baru. Anda belum jadi cutting gitu. Sialan. Terus gimana? Ya udah dijalanin aja. Kamu ikhlas jalaninnya? Ikhlas. Ya? Ikhlas satu ya. Buat cutting, jawaban yang barusan itu menentukan nasib dia di organisasi. Kalau dia hilang-hilangan berarti gara-gara kamu ngasihnya kebanyakan. Gitu. Tapi pure itu yang kalau kepanitiaan itu juga online juga nggak pernah ke sekre atau tatap muka gitu? Oh, pernah kok ke sekre mah, ke sekre. Aktif itu kegiatan di sekrenya? Apa cuman sekedar datang karena batasan waktu nggak boleh ngumpul gara-gara pandemik apa gimana? Karena piket doang. Piket sih. Piket. Piket sama kalau ada acara datang. Jadi gitu aja sih kalau yang di sekre. Oh. Soalnya kan kadang emang kosong kan waktu awal-awal. Terus kalau waktu awal-awal masuk kan juga belum berani datang-datang di sekre sendirian kan nggak jelas banget kan. Iya nggak sih? Nggak apa-apa. Sekre itu terbuka Nggak untuk jelas. semua anggota. Nggak, tapi emang linglung sih kalau baru itu. Habis digendam lu, Linglung. Nggak maba kan pasti nggak seberani mahasiswa yang udah. Iya sih. Iya. Lu ngerasain lah jadi maba datang ke kampus sendiri aja bahkan lu kadang aduh gimana nih kemana ya gitu. Lebih ke enggak.
ke kampus ya, nggak kuliah apa ya? Ya udah, pengalaman buruk lo itu nggak usah diceritakan di sini ya. Sekarang kalau denda nggak piket berapa? Kalau misal denda nggak piket sih kalau di HMJM ya cuma ngeganti piket aja jadi nggak ada denda uang. Dulu Denda paid promote. berapa Aku nggak sih, aku baru 75.000. dendanya? Baru 75 tuh. Gara-gara apa nih second akun kan? Enggak, gara-gara lupa. Lupa pas buka HP udah lewat jamnya ya udah. 75.000 itu dapat 7 porsi sabana loh. Lo bisa makan ayam goreng karangwangkal 10. Selingan-selingan ini yang gue suka dari konten ini. Pertanyaannya masih on the Tapi way. di sekre rame sekarang. Semua udah pada masuk. Itu sekre apa sih itu organisasinya? HMJM. HMJM. Di gedung mana tuh? Gedung mana? Apa jawabnya apa itu? Emang di sekre. Di samping ini, di Kalau samping di lab. FISIP ada sekber, gedungnya sesatu, isinya semua sekretariat, Iya, semua sama. organisasi. Iya, Ada sama. berarti ya? Ini Berarti di gedung. sebelah gedung. Oh iya berarti ya. Sekber juga namanya apa gimana? Iya sekber, tapi kan per pintu beda kan. Ya itu yang maksud gue tanyain tadi. Karena saya sebagai orang luar ekonomi ini pertanyaannya. Tapi dulu masih ada yang nginep di sekre gak sih? Ya banyak, sampai sekarang juga masih ada. Sekarang ada nggak di situ? Nggak ada. Kalau cutting ada sih yang nginep tapi nginep. Cuma kayaknya kalau yang baru-baru enggak deh. Kalau lewat situ bawa alkohol nggak? Nggak ada nginep itu karena kosannya habis. Sekre baik-baik. Ih, dulu ada nggak jadi. Aduh penasaran. Nanti off cam aja, nanti kalau mau off cam. Sempat ramai loh, mengguncang prahara ekonomi. Sharingnya offline aja ya berarti nanti ya. Aktifnya di organisasi, kuliah. Aduh. Tapi bisa nari nggak ikut Sasmi? Enggak. Belum. Basket aku juga berhenti udah. Kenapa? Cedera. Kalau cedera udah 3 kali sih retak. Retak Tapi bukan karena basket, karena yang pertama kali aku retak tuh karena main sepak bola. Main basket, main bola juga. Kalau main bola main-mainan sama saudara. Apa di tackle Abade Herman atau gimana? Itu kamu hamstring apa ACL apa cedera Nggak tahu. calf apa? Apaan? Nggak, yang mana yang sakit yang mana? Dua-duanya pernah. Kaki. Tangan, kalau tangan kanan ini retak sekali, kalau kiri retak 2 kali. Retak tuh gimana? Retak, Retak. literally retak. Iya, retak dalamnya. Tulangnya retak. Kenapa tuh? Yang pertama karena sepak bola jatuh. Jatuh. Terus yang kedua karena basket, yang ketiga kecelakaan. Basket digeplak gini. Enggak, Fall kan langsung. jatuh. Lagi mau lay up nih di body, jatuh kan nahan. Itu yang mana tuh yang body? Arah kemana? Ada kayak siapa nih? Pesannya apa buat yang body? Terus udah mulai sering ke kampus itu, udah pernah ke kantinnya belum sih? Pernah ke kantin. Yang samping Bapendik. Bapendik. Rudiro. Oh, Rudiro. Oh, lupa Bapendik yang mana. Kantin FEB itu kan 3, yang samping hukum juga kantin FEB. Ini kan udah semester 3 ya? Itu biasanya tradisi ya mahasiswa lah ya, kayaknya di seluruh mahasiswa Indonesia itu ada yang namanya ngerasa salah jurusan. Kamu sampai saat ini ngerasa salah jurusan apa enggak? Apa? Ya, habis itu dulu. Ngerasa salah jurusan apa enggak? Alhamdulillah enggak sih. Enggak. Berarti enjoy aja ya Iya. adanya sekarang. Enjoy aja kecuali yang hitung-hitung lah. Yang gitu-gitu. Akuntansi. Kamu Ada. Kan manajemen ada kan? akuntansi. Manajemen tuh mulai ngambil penjurusan Semester 4. 4. Semester depan. 5. Nah, tuh. Ini statistika 1 apa 2? Statistika 2. Statistika 2 berarti 4. Semester 4 baru merasakan tuh salah jurusan. Kayaknya. Kan juga Tapi sejujurnya dari kamu sendiri tuh pengen gak sih ngerasain full kuliah offline semua mata kuliah gitu? Pengen sih. Pengen. Alasannya kenapa? Ya karena bosen di rumah. Bosen aja kayak ya asik kan kalau offline tuh. Udah 1 tahunan ya bosen ya maksudnya. Ya pasti sih kuliah masuk keterima cuman di rumah doang. Ya gue yang nggak ngerasain pun kayak ikut ngerasain lah.
nggak enak. Gue nggak ngerasain, ikut ngerasain apa? Maksudnya apa? Siapa? Gue nggak ngerasain. Nanti ada yang rumus matematika gitu, gue ngerasain. Tolong ya Gus. Gimana tadi? Apa ya? Lupa. Gimana? Pengen kenapa pengen gitu? Karena asik nih yang pertama kan kayak lihat dulu soalnya waktu zaman SMA tuh pengen kuliah karena lihat aja anak-anak kuliah tuh kayak asik-asik gitu. Keren. Dia kira anak kuliah asik. Dia kira anak kuliah asik. FTV. Kuliah di FTV emang datang kampus kantin pulang gitu. Iya, kan Nggak ada kayak pernah gitu, kelasnya. kayak enak banget. Nah cuman Bebas. realitanya kalau sekarang ya kamu rasain sendiri lah. Aku Iya, nggak bener mau sih. ngejelasin gimana peliknya. Tergantung dosen ya. Tergantung diri sendiri juga sih sebenarnya. Jangan menyalahkan dosen, diri sendiri. Iya. Diri sendiri. Oke, maafin. Nyalain itu parah ya nanti ya? Iya. Alumni, ya. Nanti ya dicatat ada NIM-nya kok nanti ya. Ada NIM-nya. Nanti di sini ada. NIM-nya kan udah nggak aktif. Oh iya. Lebih pengen kuliah offline aja berarti ya. Menurut gue juga secara pribadi ya kasihan gitu. Gue lebih ke arah kasihan ngelihat mahasiswa 2020-2021 ya lebih tepatnya. Kayak kuliah tuh mereka online jenuh lah ya pasti lah ya. Iya, benar, jenuh. Rutinitas itu kayak nyalain laptop on cam Duduk, buat kuliah tuh kayaknya udah nggak dari hatinya langsung gitu. Tapi kan kalau berangkat kuliah nih kalau offline kan kayak masih wah asik nih ada kuliah offline, ada mungkin mau lihat siapa, mau ketemu siapa Iya, gitu. Tuh kan pasti begitu. Dulu tuh yang dipengenin berangkat kampus tuh cuman main sama temen doang. Main ke sekre itu masalahnya di situ. Jadi dapat relasi juga kan sampai sekarang gitu-gitu. Kalau online yang ini kan susah. Iya benar. Gimana gitu. Kita jujur-jujuran aja lah ya. Kan ke kampus yang kalau offline gitu sebenarnya lebih semangat ketemu temennya gitu loh. Kuliahnya. Ini gue jujur-jujuran aja maksudnya. Soalnya SMA juga kayak gitu. Iya kan? Kayak walaupun pelajarannya malesin tapi kayak udahlah berangkat aja asik Iya. gitu. Iya, jadi nggak usah bohong lah. Semua siswa atau mahasiswa Indonesia, ya mungkin ada ya sebagian yang benar-benar, Menuntut ilmu. iya, aku harus juara 1. Aku harus lulus 3,5 tahun. Iya. Aku nyaris loh. Hah? Nyaris. IP berarti. Iya IP bukan IPK. Nyaris tapi nggak jadi. 3, berapa? Yang kemarin 95. Maaf ya sensitif nanya IP sebenarnya cuman enggak. Kalau berkenan jawabnya nggak apa-apa ya. Berapa? 3,95. Iya. Wow. Tapi kayaknya nggak bakal bertahan. Wow. Kamu tahu cita-cita saya itu pengen dapat IP 3. Sampai sekarang tidak terjadi. Udah lulus nggak terjadi satu Harusnya kali pun. online. Harusnya iya online. Inilah contoh teman-teman yang gue bilang tadi, semua itu berasal dari diri sendiri. Dia nggak mau berusaha buat dapat IP 3 ya dia nggak dapat IP 3. Adityo 2021. Susah ISP tuh. Jurusan disalahin. Mereka hitung-hitungan soalnya kalau ISP. Ya kalau anda memang ternyata nggak jago di hitung-hitungan, kenapa masuk ISP? Karena salah jurusan dari awal. Oh ini salah satu contoh salah jurusan juga ya? Dari minggu pertama kalau udah salah jurusan ini. Cepet banget memang. Tapi karena saya gentleman, saya harus menyelesaikan Adepin. apa yang saya mulai. Waduh, selesai dengan babak belur. Iya. Lulus dengan nilai membanggakan bagi diri saya, tidak membanggakan bagi fakultas dan orang tua. Ya balik lagi nih kuliah offline aja. Nih kita bakal fokusin kayak ya kapan ya gitu kuliah offline-nya full gitu ya. Demi kebaikan maba juga ya aja. Katanya semester depan ya, benar nggak sih? Iya. Tapi nggak ngerti sih ini udah bener-bener bakal full yang pasti apa enggak. Gue ngerinya tuh nanti pas udah bener full offline gitu kan, anak maba 21 nanya gitu ke, Iya, Pak. ada cutting nih, tapi cuttingnya 2020 gitu kan. Kak, sorry, Bapendik di mana? Aduh, aku nggak tahu. Karena sama-sama belum offline. Yang anak 19-18 di kantin cuma bodoh sekali mereka. Kasihan gitu. Padahal dengar tapi nggak mau ngasih tahu. Iya, padahal mereka tuh cuma nggak bisa Sengaja. tahu ya.
Nah di situ gue selalu kebayang skenario itu di kepala gue nih. Kayak iya maba 21 mau 20 tuh kayak masih pelongo-pelongo gitu. Karena padahal yang 20 kan udah harusnya udah duluan lebih tahu. Cuman jadi kayak rata aja, mereka nggak ada gapnya kayaknya gitu. Gara-gara offline-nya bareng. Dia angkatan 2015 aja kagak tahu kalau kantin sebelah hukum itu kan kantin ekonomi. Iya, gue kira itu kantin hukum. Gimana yang baru? Udah offline loh padahal 2015. Nggak ada corona ya Udah 2015. tahu. Ya soalnya di situ bilangnya temen-temen gue kantin hukum. Gue kayak itu kantin hukum. Ekonomi itu tongkrongan anak manajemen dari angkatan berapa sampai angkatan berapa sampai gue maba juga di situ. Berarti balik lagi ke yang gue bilang tadi, ke diri sendiri ya. Dia nggak mau nyari tahu mana itu kantin ekonomi ya. Sebenarnya offline aja. Kayak dipukulin gue di sini. Di sate aja. Tapi karena tadi udah pengen kuliah gitu-gitu, kuliah offline ya. Itu kedepannya kamu pengennya gimana sih? Kan udah pada masuk nih, apa ikut UKM lain? Iya ada niatan target-target tersendiri nggak? Atau mau ikut yang univ sekalian gitu? Kalau untuk organisasi sama kepanitiaan, aku malah kayak udah ngerasa cukup sih. Maksudnya kayak kan sempat ada nih ngobrol-ngobrol juga sama kating-kating kan. Terus ada beberapa dari mereka yang nyaranin, mending kamu cari ini deh pengalaman kerja gitu. Entah magang di mana, kafe atau apa. Soalnya tuh kepake nih nanti buat di CV kamu apa segala macam gitu. Dan jadi pengen nyoba aja. Oke, ngobrolnya sama kating cowok ya? Iya. Dia ngobrolin apa aja tuh? Setelah dia dapet tadi yang barusan modal ngobrol itu, setelah itu dia ngobrolnya ke arah mana? Iya bu. Udah nggak apa-apa, jujur aja. Ngobrolnya di mana tuh? Dia tiba-tiba nanyain free apa enggak nggak kamu? Biasanya tuh begitu, gelagatnya Ji. Itu lo kali. Lagi ceritain diri sendiri. Berarti jadi gue. Berarti udah di ide ya, bonusin cutting udah pernah ya berarti ya? Ya? Kan ngobrol. Iya, maksudnya dibonusin berarti pernah nggak dideketin gitu lah. Iya, ada. Cuttingan berapa tuh? Di sini kita bongkar semua. Kita bongkar. Ada 18, 19. Oh banyak ya? Oh Enggak. Iya angkatannya. Angkatan 18 ada, angkatan 19 ada. Bukan 18 18 orang. Enggak seangkatan 18 nge-DM Ngaco. Ngaco. Ya begitulah cutting di Unsut, kualitasnya udah ketahuan. Kira-kira chat Udah ketaker lah ya. Kok ke si Ayah semua? Hey, alumni sorry. Digedein fotonya. Tolong di zoom kayak di Zoom hitam putih ntar ya. Itu chat Gue awalnya nyesel gimana? mulai percakapan yang barusan aja. Yang ngedeketin cutting gitu ngedeketinnya. Chat awalnya tuh gimana? Apa nanyain tugas, nanyain matkul atau Enggak sih, kayak lebih sering tuh kayak misal ketemu dia ada di proker apa gitu. Terus nanti follow IG, baru reply story kayak gitu sih. Ketaker ya. Ketaker. Pasti anak organisasi juga ya? Tadi kan ketemunya di proker. Beda organisasi malah. Oh beda organisasi. Tapi berarti dia udah niat. Iya. Ya begitulah cutting. Pasti ketemu di aspirasi ya, antar sekre ya berarti ya. Biasanya kayak gitu kan. Kira-kira jurusan apa tuh? Iya, jangan. Kita bongkar pelan-pelan. Ya. Iya, nanti lama-lama tanya nama. Orang tua, agama, sensitif. Mafa, Mifa. Wah, dia binder. Mifa. Jadi itu juga termasuk apa ya? Termasuk nggak tahu itu kelebihan apa kekurangan kuliah offline ya? Ya relasi lah ya jatuhnya. Ya terlepas dari itu kan nambah teman, siapa tahu bisa Iya, bantu-bantu. Tapi beneran emang udah nggak mau organisasi atau pengen kan ada mau jadi atlet aja nih tadi kan udah bisa basket, pengen main basket aja gitu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh sama siapa? Sama orang tua. Separah itu berarti Apa? cederanya sampai nggak dibolehin gitu. Enggak sih, sebenarnya kalau bukan nggak boleh banget ya, kayak nggak didukung aja karena kayak kalau dari orang tua tuh pengennya yang cewek aja dong, gitu. Ya tapi kan nggak apa-apa, hobi kan namanya ya. Kalau nggak kamu kalau di rumah gini aja.
Depan orang tua kamu kalau gini aja terus. Gak lewatin orang tuanya di dribble dulu lah. Screen ngomong gini apaan. Kenapa tiba-tiba? Kalau buat kuliah disuruhnya dong ngefokusin buat kuliah aja. Jadi disuruh dikurang-kurangin sih sebenarnya. Paling jadi kalau basket cuma main sama temen. Berarti kurang setuju kalau orang tuanya kalau kamu tuh rada hobinya ke cowok-cowokan gitu apa gimana? Iya. Kayak gitu. Soalnya ya? ada aku cowok semua katanya. Makanya kamu cewek satu yang cewek dong gitu. Nggak apa-apa sih, cuman balik lagi ke kamu kalau emang senangnya itu ya dipertahanin aja. Aku melawan sama orang tua. Aku bila dia nyuruh apa aku enggak gitu. Contohnya. Nak, kamu ngaji dong sholat. Aku bilang, ya nanti. Udah asar dari zuhur kan. Nak, sholat, ya nanti udah maghrib. Lagi gitu terus sampai subuh berhari-hari gitu sampai akhirnya capek kan. Itu bentuk perlawanan yang dosanya bakal gue tanggung jawabin nanti sih gitu. Yang itu jadi contoh ya. Misalnya, lawannya gitu. Aduh. Nggak, barusan Itu yang pakai bahasa Indonesia, yang pakai bahasa Padang gimana? gue di rumah nggak pakai bahasa Padang, gue pakai bahasa Indonesia juga. Enggak, ini nggak usah masuk ke ranah privasi nggak? Kirain pakai bahasa Indonesia. Internetnya itu masukin aja loh. Yang tadi yang sholat jangan. Tapi dia juga susah disuruh sholatnya. Ya dia. Hah? Lu Enggak, lebih. Kamu udah sholat? Belum? Oh ya udah sama gitu. nggak usah bahas. Tapi lagi. biasanya maghrib rajin kan? Enggak Oh, enggak juga. Lebih ke di rumah enggak ada yang sholat semua. Bentar. Nanti Awi nggak sholat Jumat. Malah tiduran doang. Parah, setara dajjal. Ngaca. Ya. Tapi gimana ya ngomongnya? Kamu kan udah nggak pengen organisasi, terus pengen fokus kuliah. Tapi ada ekspektasi nggak sih untuk kampus? Pengennya kamu tuh gimana? Jalanin kehidupan di kampus atau ke kampusnya tuh pengennya gimana? Yang pertama sih offline dulu ya. Semoga itu beneran kejadian. Terus Amin, Cip. buat selanjutnya ya semoga lebih baik aja, prokernya lebih berjalan lebih baik nih. Terus kan karena banyak nih anggota-anggota sekarang yang online kan. Begitu offline ya semoga emang lebih baik lah kerjanya dia. Kayak nggak sekaget itu. Pokoknya ya semuanya semoga lebih lancar aja. Sangat bijak. Sangat safe. Ekspektasinya buat unsut deh. Gue jebak loh. Ekspektasi buat untuk Kan kamu udah melalui 3 semester ya udah cukup tahu lah gimana kampus kita ya. Mungkin ada masukan. Ini kan bersifat masukan dan kritik dan saran, nggak apa-apa gitu. Sebagai kamu dari kacamata maba ya. Kalau dari cutting kan ya udah pernah dulu. Ini dari maba pengen tahu aja gitu dari perspektifnya kamu gitu. aku malah nggak ngerti. Pertanyaan kamu terlalu berat. Emang dia maksud ada apa sih? Emang jujur ada apa? Dia nggak tahu patung Buddha. Nggak tahu soalnya kayaknya biasa-biasa Dia nggak tahu ada aja. tank di belakang yang nggak Kamu jalan. nggak tahu berarti itu patung kalau tiap malam Sabtu. Kudanya lari. Oh iya. Kamu udah foto di depan patung kuda? Belum. Belum. Jangan ya. Jangan. Nih kita kadang-kadang nyalain jangan. Kita ada kutukannya. Intinya Oh tuh jangan. kayak ini yang foto di Indian UGM apa? Iya. Kayak gitu. Apa Ya. tuh? Kenapa? Ya kalau kamu foto di situ katanya lama. Lurusnya lama. Oh, Mitosnya gitu. Jangan. Sama ganggu fokus itu tukang nasi goreng seberang yang makan. Itu orang ngapain tuh? Lagi masak nasi goreng soalnya. Kalau nggak diliatin mas-mas Superman. Mana Superman? Sebenarnya ada kesituan lagi. Duh. Tahu Superman nggak? Tahu. Nah, kamu di sini favoritnya beli jajanan atau makan di mana? Ya, Buat nih. teman-teman yang mungkin belum sempat kesini kan. Biar nanti kesini dia tuh udah siap. Aduh, ini gue makan yang jajan yang direkomendasiin sama Yola aja deh gitu. Kalau jajan itu yang di dekat apa ya? Yang di Gerendeng itu. Oh, festival Gerendeng. jajanan Gerendeng. Iya, di situ tuh jajanannya. Festival jajanan enak. Gerendeng. Setiap hari ya, selamanya buka itu. Iya. Nggak ada. Itu salah satu warung kiamat. Waduh, Coba sebutin yang dari pojok sini apa aja ya? ayam goreng Laos, Cilung. cilok, Cilok. eh, Es buah.
gorengan campus. Iya. Ya es buah Pak apa namanya tuh? Iya, Pak, es buah. Cilok, Cilok, cimol. cimol. Cilok nggak ada kayak cimol. Mie ayam. Mie ayam. Singkong, beleduk, apa? Iya, singkong crispy. Oh. Pak Dul, singkong crispy Pak Dul. Iya. Terus tahu yang Iya. tahu peletok apa sih? Iya. Terus Kue na- cubit Mangasim. Ya, Lebih tahu dia. Gua aja nggak tahu yang disebut Mang Asim. Enak loh. itu batagornya tuh. Iya, batagornya rame Rame banget, gila. banget. Sampai ada tukang parkirnya batagor. Jangan jelatin. Kalau tukang parkir itu diemin aja. Nyalain motor udah langsung jalan aja. Soalnya nggak perlu diparkirin menurut gue itu ya. Iya, gerobakan gitu. Festival jajanan gerendeng udah dibilang. Nggak nyari lahan. Nih kita fokus kang parkir dulu, gue gedek sampai. Enggak usah. Buat kang parkir di bank di ATM BNI ya. ATM BNI yang keluar Madrani tuh seberangnya Alfamart persis. Itu dulu tuh nggak ada. Lu tuh dari mana? Gitu. Ada parkirnya sekarang? Ada. Makanya jarang ambil di situ. Gue mending ngambil di depan kampus dah. Iya ya. Dulu tuh sering situ karena dekat. Sekarang gara-gara ada kang parkirnya duduk di depan pintunya, ada kursinya dia, nggak jelas banget. Serem juga ya kayak ditodong gitu. Nggak ngasih gimana? Ngambil duit dimintain duit. Iya kan kita ngambil nggak ada duit ya. Ternyata kan gede ya ngambil gimana? Gue yakin banyak yang sepakat sama gue gedek tuh kang parkir yang di situ. Soalnya ya nggak harus diparkirin gitu, orang nggak perlu bisa keluar sendiri gitu kan. Ya kalau Alfamart, Indomaret oke lah terserah. Ya nggak apa-apa itu. Meskipun gedek juga sih. Kadang bawa uang pas, ada kang parkir nolaknya tuh susah Ji maksudnya. Gue Udah sabar ya. nggak bisa gue diginiin terus. Kuliah gue tuh lebih banyak alokasi ke duit parkir daripada jajan gue sendiri yang saking banyaknya sana sini parkir kan. Ya berarti lu jajannya juga banyak, lu parkir mulu. Bisa. Terus apa lagi? Keluar api ya nanti. Apa lagi jajanan selain itu? Makan ya, kalau makan sama temen-temen tuh sering di Primadona. Tahu? Bonan Burjo Primadona. Oh, Burjo. Yang rame Ji, yang rame mulu. Yang kita lewat rame. Di mulu. daerah situ. Oh, Gunung Muria, yang rame mulu. Iya, ini Gunung Muria. Gunung Muria. Dirasa. Mirasa 7 sebelumnya. Sebelumnya lagi. Sebelumnya Mirasa 7. yang ramai banget. Padahal yang paling ramai tuh ada di Never. Ada rekomendasi Burjo. Oh, panas ramai mulu ya. Teman-teman kelasmu ternyata di situ. Rame terus, sumpah, rame terus. Rame terus sampai jam 1 pun rame. Kita sampai nggak suka kalau ih rame banget. Kayak kok rame bisa rame gitu ya gitu. Iya, apa? Terus apa lagi selain Burjo? Jajanan yang di Purwokerto aja nih. Iya. Iya. Semalas. Oh, Semalam. Depan SMA 5. Nggak tahu. Festival makanan juga. Ya, sayang banget. Festival makanan Semalam. Iya, di situ. Parah. Apa itu lengkap? Di mana Semalam di mana? SMA 5. SMA 5. Di mana? SMA 5 di mana? Itu yang jalan gereja. Yang gereja gede itu. Gereja banyak. Yang mau pasar manis, tahu gak sih? Enggak pasar manis. Kamu ngasih petunjuk yang benar ya. Pasar manis. Iya. Udah gereja banyak. SMP satu ya SMP. SMP 2. SMP 2 Jangan juga. SMP, gua nggak tahu. Kuburan. Ada kuburan. SMP 3. SMP lagi, kamu bukan orang sini. Sokan Negara, SD Sokan Negara. Aduh. Baru tahu itu enggak sih? Geriatri. Enggak, jalan Dokter Angka tau kan? Ya. Lurus terus. Lampu merah. Lurus lagi. Terus lagi. Terus habis itu kan belok kiri. Belok Yang kiri. itu tuh yang di jalan itu yang sebelah kanan tuh ada kuburan. Iya. Iya. Sebelum geriatri belok kiri dah. Nah, itu lurus terus. Nah, itu tuh ntar di Oh, sebelah kanan tuh gedung ada- Paskalis. Gereja Iya, Paskalis. iya, benar-benar. Oh. Jangan jalan gereja. Enggak tahu. Kalau gedung Paskalisnya gua tahu. Iya di situ. Hah? Dia soalnya udah jarang ibadah, tiap minggu gue bangunin nggak mau. Ya ngapain? Jangan di. Takut. Nah itu Oh, juga. gitu. Berarti kalau yang nggak tahu jajanan SMA 5 kacau juga sih. Lu Iya, kacau. parah. Parah banget. Iya. Nggak situ ada semua jadi sumpah. Gue meskipun nggak sering ya. Apa aja? Ah, Banyak banget. pasti yang dicari tuh kayak lek-lekan gitu kayak. Ada ini kentang, ada batagor, ada Banyak telur banget. bulung. Nanti kita Soalnya coba ya. banyak banget SD, SMP, SMA tuh dari situ. Jadi banyak juga dagang-dagang. Ada. Iya. Ada ibu kantin juga di situ, Bang. Terus ada SD. Ada yang masuk dulu. Masuk dulu. Oh, baru tahu. Cobain. Kalau tempat Murah nongkrong, ya pasti SD dong pasti murah. Kalau tempat nongkrong, Paling suka kafe gitu. Alas.
Alas yang mana sih? Alas tuh yang masuk Alas. gor. Yang lu pernah Iya. main gitar Gibson apa? Gitar apa? Tapi Iya. lagunya pop. Iya, gue pernah ngisi di situ pakai gitarnya Les Paul kan. Les Harusnya Paul. lagunya udah harusnya ya lagu yang gak jangan pop lah gitu. Ini malah lagu pop tapi nggak apa sih. Tapi Alas ya berarti ya. Sama Taman Kopi. Taman yang di Gunung Muria. Oh, gua belum pernah semuanya. Lebih ke asam lambung. Kan ada non coffee ya. Maksudnya itu. Ada non kopi. Ada es teh nggak sih? Ada air mineral. Ya mending gua beli es, ngapain mending gua beli es ribunya 3.000. Nah ini orang tipe manusia yang mendang-mending. Apa-apa mending. Oh mending ini. Mindset. Balik lagi ke Mindset. Ya udah beli. Mindset menang-menang. Cuk, nongkrongnya dari lucu. Oh iya, udah. Itu sudah gua lakuin. berarti ini Yolanda ini suka ke burjo juga ya? Suka. Kirain nggak pernah ke burjo. Berarti merasakan keajaiban dunia dalam bentuk magelangan. Iya bener. Orang karik sih. Magelangan ini penyeimbang semesta. Iya. Nggak ada Magelangan, semesta goyang. Itu gua sembah yang penemu Magelangan tuh. Gue cinta sama orang Magelang. Cinta. Hah? Yang bikin orang Magelang kan? Bukan. AA Sunda. Tapi Magelangan namanya. Namanya Magelang. Yang bikin orang Muntilan. Di Magelang juga itu. Oh. Kira-kira beneran. Enggak beneran. Ya enggak. Aduh, polos banget sih. Pantas dimodusin cutting. Kita lanjut. Jadi jajanan ya buat Jajanan. teman-teman yang sebentar lagi bakal offline. Ada Grendeng itu lengkap banget. SMA 5 juga, cuman sedikit rada jauh ya dari daerah kampus. Sama burjo-burjo, ya terserah sih sesuai selera kalau burjo mah. Tapi di sekitaran Unsud tersebar banyak burjo banget. kok. Itu ya itu rekomendasi kuliner ya. Kuliner. Balik lagi ke teman-temannya sih kalau mau ngelihat ada tempat makan ini pengen nyobain ya nggak apa-apa. Cuman ini ya rekomendasi dari Yolanda. Dek Yola. Ya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol lumayan panjang lah ya. Walaupun mungkin isinya ketawa-ketawa doang. Iya. Tapi kira-kira kamu pengen ngomongin apa nih? Buat yang lagi nonton, buat teman-teman kamu mau salam-salam buat keluarga di rumah sebelum kamu tereliminasi ini. Petir Bukan sembarang petir. bukan maksud penghuni terakhir. Oh, kamu tahu penghuni terakhir? Enggak. Dah, selalu bercabang-cabang. Ya lo lempar ke gua nanya siapa lagi? Ayo, silakan. Mau buat teman-teman seangkatan aku semangat terus, bentar lagi offline, semoga ya udah siap semua, sehat-sehat semua, nggak ada yang positif lagi biar kita cepet-cepet bisa offline. Terus buat cutting-cutting semoga bisa lulus cepet, lancar terus apapun itu skripsi atau segala macam. Banyak yang amin ya di sini. Banyak yang ngalamin. Amin ya. Terus kalau buat Unsud ya semoga lebih baik aja ke depannya, bisa naik peringkatnya. Amin. Amin. Aku peringkat klasemen. Akreditasinya Oh, akreditasi. semoga bertahan di Iya, benar. tingkat tertinggi dan bisa bersaing dengan universitas-universitas tinggi lainnya gitu kan. Karena menurut kita kan yang anak Unsud sepertinya Unsud itu mediocre ya di antara kampus lain, udah terima kenyataan aja kan ya. Iya. Yang di klasemen 10 teratas jarang kan maksudnya ada Unsud. Semoga kedepannya bisa lah kita merangsek naik ya. Iya. Kita susul Chelsea. Kok Chelsea anjing ini bukan klasemen bola. Banyak jadi pojok klasemen. Hah apa? Citi dong. Ya Allah Siti. Ya udah kita fokus aja. Lanjut. Udah males gue sama Siti. Lawan bola. Dia lagi nggak? Enggak, gue gini doang. Buat semua makasih, kita udah sampai di penghujung segmen ngobrol-ngobrol mejeng hari ini. Makasih juga buat Yola yang udah meluangkan waktunya, yang udah maaf kalau misalnya ada salah-salah omongan atau apa-apanya yang nggak berkenan gitu. Ya intinya terima kasih yang banyak-banyaknya. Bulan. Ya. Jangan lupa temen-temennya Yola Selalu juga bingung kalau closing. nonton subscribe atau dislike gue. Subrek.
Mintanya di dislike. Dislike aja nggak apa. Sama kadang udah nge-dislike video-video semua. Sebenarnya tuh ada satu dislike, terakhir tuh dislike semua. Nggak Iya. suka soalnya. Hostnya sendiri nggak suka, mah ngelihat mukanya di konten itu sendiri juga sebenarnya nggak. Ya maaf kalau ada salah kata. Kita pamit dulu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.